Patrick Kluivert kini menjadi pelatih ke-41 yang memimpin timnas Indonesia sejak debutnya di Piala Dunia 1938 ketika masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Apakah Kluivert dapat membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik? Sejauh ini, hanya ada 2 pelatih yang berhasil mencetak prestasi untuk timnas Indonesia di level senior. Mereka adalah Berje Matulapelwa dan Anatoly Polosin. Berje mengantarkan timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 1987 di Jakarta, dan Anatoly Polosin melanjutkan prestasi itu dengan medali emas yang sama di Filipina 4 tahun setelahnya. Selain medali emas yang diraih di SEA Games 1987, Berje juga berhasil membawa timnya menjuarai Piala Kemerdekaan pada tahun yang sama. Di lain pihak, Polosin sempat mengantarkan timnas Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games 1989 yang berlangsung di Malaysia, sebelum membawa timnya meraih medali emas pada tahun 1991. Indonesia akhirnya mengakhiri penantian panjang untuk medali emas SEA Games setelah Indra Syafri memimpin timnya meraih medali emas di SEA Games 2023. Namun, berbeda dengan pencapaian Berje dan Polosin, medali emas SEA Games 2023 di Phnom Penh diraih oleh timnas Indonesia U22, bukan tim senior. Selain itu, terdapat nama Antun Pogacnik, pelatih asal Yugoslavia yang memimpin timnas Indonesia dari tahun 1954 hingga 1963. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil mencapai semifinal Asian Games 1954 dan melaju hingga perempat final Olimpiade 1956 di Melbourne. Pogacnik juga sukses membawa tim Garuda meraih medali perunggu di Asian Games 1958. Selanjutnya, ada Henk Willems yang mengantarkan timnas Indonesia meraih medali perak di SEA Games 1997, serta Bernhard Skum, pelatih asal Jerman yang membawa tim Garuda meraih medali perunggu di SEA Games 1999, yang merupakan edisi terakhir tim senior berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Asia Tenggara tersebut. Timnas Indonesia memang dikenal sebagai tim yang sering meraih posisi runner-up di Piala AFF, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Tiger sejak pertama kali diadakan pada tahun 1996. Beberapa pelatih yang telah membawa tim Garuda ke final kejuaraan sepak bola Asia Tenggara ini antara lain Nandar Iskandar, Ivan Kolev, Peter Withe, Alfred Riedel, dan Shin Tae-yong. Riedel bahkan berhasil membawa timnya ke final 2 kali, yaitu pada tahun 2010 dan 2016. Sejak tahun 2001, dalam ajang SEA Games, timnas Indonesia U22 telah berhasil meraih 3 medali perak, yaitu pada SEA Games 2011, 2013, dan 2019. Rahmat Darmawan adalah pelatih yang berhasil mempersembahkan medali perak pada tahun 2011 dan 2013, sedangkan Indra Syafri membawa pulang medali perak pada tahun 2019. Selain itu, Luis Mia juga sukses membawa timnas Indonesia U22 meraih medali perunggu di SEA Games 2017. Indra Syafri mungkin adalah pelatih tim nasional kelompok usia yang paling berhasil. Trofi pertama yang diraihnya adalah juara Piala AFF U19 2013. Setelah itu, ia terus fokus pada tim nasional di kategori umur. Indra Syafri berhasil mempersembahkan medali perak di SEA Games 2019 dan menjuarai Piala AFF U22 2019. Selanjutnya, ia juga membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 di Phnom Penh, mengakhiri penantian selama 32 tahun untuk medali emas SEA Games. Tidak hanya itu, Indra Syafri juga sukses membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024. Selain Indra Syafri, ada juga Fahri Husaini yang berhasil membawa timnas Indonesia U16 meraih gelar juara Piala AFF U16 2018, serta Bima Sakti yang juga membawa timnas Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 2022.
Dalam perjalanan sejarah timnas Indonesia, gelar juara yang pernah diraih pasti akan selalu diingat di masa depan. Jika kita mengukur prestasi dari segi trofi, maka Shin Tae-yong yang telah melatih timnas Indonesia selama 5 tahun, dari akhir 2019 hingga awal 2025, mungkin akan dianggap kurang berhasil. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini tetap memiliki tempat istimewa di hati para penggemar timnas Indonesia. Meskipun tidak berhasil memberikan gelar juara, Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia ke level yang baru dan belum pernah dicapai sebelumnya. Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun. Terakhir kali Indonesia berpartisipasi adalah pada tahun 2007 saat menjadi tuan rumah bersama. Kini, tim Garuda berhasil mencapai putaran final Piala Asia 2023. Dalam turnamen yang akan berlangsung pada Januari 2024, timnas Indonesia mencatatkan prestasi yang membanggakan dengan melangkah ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam 5 partisipasi di Piala Asia. Selain itu, Shin Tae-yong juga sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024, yang merupakan pencapaian pertama dalam sejarah. Tim Garuda Muda bahkan berhasil mencapai semifinal dan hampir meraih tiket ke Olimpiade 2024. Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, sayangnya, di tengah perjalanan menuju Piala Dunia 2026, PSSI memutuskan untuk mengeluarkan Shin Tae-yong dari jabatannya pada awal 2025. PSSI telah resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Legenda sepak bola asal Belanda ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam timnas Indonesia, termasuk isu komunikasi yang menjadi salah satu alasan pemecatan Shin Tae-yong. Tugas pertama yang diharapkan oleh para penggemar timnas Indonesia dari Patrick Kluivert adalah untuk memaksimalkan 4 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut meliputi laga tandang melawan Australia dan menjamu Bahrain di SUGBK pada Maret 2025, serta menjamu Cina dan bertandang ke Jepang pada Juni 2025. Dari keempat laga tersebut, setidaknya timnas Indonesia diharapkan bisa mengumpulkan 7 poin dari total 12 poin yang tersedia. Meskipun tantangan ini tidak mudah, hal ini menjadi sangat penting setelah para pecinta sepak bola Indonesia merasa kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong. Selain berusaha membawa timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert juga akan mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk meraih kesempatan lolos ke Olimpiade, yang sebelumnya hampir dicapai oleh tim Garuda di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Bagaimana Patrick Kluivert akan menjalankan perannya sebagai pelatih ke-41 dalam sejarah timnas Indonesia? Apakah tim Garuda akan mampu meraih prestasi yang lebih baik atau akan menjadi blunder bagi PSSI? Kita berharap yang terbaik saja bagi timnas kita ke depannya.